Reading kemarin jelas memperlihatkan kamu yang resonate sudah bertemu dengan twin flame atau pasangan jiwa, sehingga dirimu terpicu untuk kembali ke diri sejati. Pertemuan dan koneksi dengan twin flame ini tampaknya sangat sulit menyatu karena salah satunya sudah memiliki pasangan, atau salah satunya pernah mengalami kegagalan sehingga masih ingin sendiri. Pertemuan kembali antara kamu dan twin flame di bumi ini meruntuhkan semua sisi diri yang terkait erat dengan 3 dimensi, karena 3 dimensi menjauhkanmu dari dirimu yang sesungguhnya. Jika kamu pernah mengalami kegagalan dalam asmara, twin flame akan menyembuhkanmu dari rasa sakit tersebut. Tetapi kebanyakan dari yang menyimak tetap saja cenderung memilih untuk sendiri. Karena ketika berada di fase kegelapan yang menyakitkan, banyak sekali keahlian dalam dirimu yang terhambat. Saat kamu berhasil keluar dari fase kegelapan, banyak hambatan hidup yang kamu temukan. Itu sebabnya kamu justru mengarah kepada perkembangan dirimu sendiri daripada penyatuan twin flame. Apalagi jika twin flame-mu masih bersama pasangannya dan tidak bisa lepas dari pasangannya karena faktor duniawi. Saat ini dirimu yang baru bisa menyatu dengan kehidupan dan terlihat bahagia dengan hidupmu sendiri, sedangkan pasangan jiwamu mulai mendapatkan pelajaran tentang pilihan hidupnya yang selalu saja mengarah pada keuntungan duniawi. Mungkin saja dalam pandangan pasangan jiwamu kamu terlihat sangat duniawi, tetapi sebaliknya kamu justru sedang fokus memperbaiki hidupmu di semua sisi kehidupan. Itu sebabnya caramu menjalani kehidupan duniawi ini tidak sama dengannya. Kamu yang terlihat sedang fokus menjalani hidupmu membuat pasangan jiwamu bertanya-tanya, karena kamu tampak bahagia dengan apapun pilihan hidup yang sedang kamu jalani. Tidak ada lagi diri lamamu yang tampak haus perhatian atau mendambakan penjelasan, kamu benar-benar fokus pada hidupmu sendiri. Walaupun dari kartu The Fool terbaca kamu sering tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kamu percaya pada diri tertinggi dan cinta Tuhan. Kamu menjadi lebih bersemangat dengan dirimu sendiri. Energi yang resonate dengan reading ini lebih ringan. Bisa jadi rasa ringan itu disebabkan kepercayaan dirimu pada penerapan Loa dan cara memanifestasi yang kamu temukan. Metode Loa dan cara manifestasi yang kamu temukan tentu berguna untuk dirimu sendiri. Beberapa yang resonate sulit menjelaskan kepada orang lain bagaimana caranya, tetapi mahir pada diri sendiri. Beberapa akan semakin konsentrasi pada perjalanan hidupnya semenjak menyadari betapa kuatnya manifestasi, Loa, dan berpikir positif. Orang di luar dirimu mungkin menilai kamu sangat naif karena tampak sangat percaya pada dirimu sendiri. Apalagi jika faktor keduniawian terlihat tidak mendukungmu. Mereka yang di luar dirimu tidak tahu bahwa kamu sudah pandai menari dengan semesta. Kamu percaya semesta mencintaimu dan mendukung langkah-langkahmu selama kamu tidak merugikan orang lain. Spirit guide selalu bersamamu dan akan memberi kode dari berbagai arah, apakah kamu harus maju, mundur, atau berhenti. Arah hidup yang akan kamu pilih seperti alunan musik yang memanggil jiwamu. Musik itu terdengar dari batinmu dan menuntun kemana kamu harus melangkah. Banyak yang resonate terpanggil menjadi healer. Banyak juga yang menemukan profesi paling pas dengan jiwanya. Sebagian besar sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, jika kamu resonate dengan reading kemarin dan reading hari ini tetapi kamu masih kebingungan dengan hidupmu sendiri, cobalah menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Biasanya, kegagalan di masa lalu menjadi tanda untuk menjauhi hal yang sama. Artinya, kamu diharapkan mencari sesuatu yang baru. Bisa jadi ada ganjalan di masa lalu yang harus kamu lepaskan. Misalnya, memaafkan orang dari masa lalu tanpa berharap orang masa lalu datang kepadamu meminta maaf. Dengan begitu kamu tidak lagi menarik orang-orang yang sama. Perubahan baru yang kamu jalani membutuhkan kekosongan. Artinya kamu harus mengosongkan diri dan percaya pada prosesnya. Saat menjalani prosesnya, kamu akan menemukan betapa banyaknya peluang-peluang emas yang tersembunyi.
Kartu The Fool ini juga mengisyaratkan kamu bersedia menggunakan otakmu ke arah yang benar tanpa bertindak gila dan berkepala dingin. Mungkin akan ada orang-orang yang membuat jalanmu menjadi tidak jelas. Tetapi kartu ini mengatakan bahwa saat yang tepat sudah tiba. Kamu sedang menuju pertumbuhan dan kesuksesan. Usaha atau pergerakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan jalan pertumbuhan dan kesuksesan tersebut. Hal ini menjadi pengingat bahwa loa dan manifestasi tetap membutuhkan usaha pergerakan. Lalu bagaimana dengan sisi asmara? Sisi ini penting untuk sebagian yang menyimak, entah untuk kesembuhan hati atau sebagai pemicu pertumbuhan. Berdasarkan kartu, kamu akan memiliki kehidupan cinta yang spontan, mengasyikkan, dan penuh romansa. Namun dibutuhkan pasangan yang sudah mengalami perubahan di cara berpikir. Itu artinya, kamu membutuhkan pasangan yang cara berpikirnya sudah mengalami perubahan seperti kamu. Akan sulit bagimu menjalani sisi asmara jika pasanganmu masih terjebak pada pola pikir lama. Misalnya, pasanganmu tidak suka jika kamu bekerja sedangkan kamu sangat ingin berkarya. Tentu sulit bagimu menyatukan visi misi jika pasanganmu belum merubah pola pikirnya. Beberapa yang resonate masih sulit berkomitmen karena sudah menemukan arti dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi terkadang kartu ini menunjukkan tentang kehadiran cinta sejati. Bisa saja kemampuanmu bermanifestasi justru berhasil memanifestasi pasangan sejatimu. Kartu ini juga menunjukkan pembebasan diri dari hubungan manipulatif dan beracun. Kamu akan mendapat kesadaran tentang arti hubungan toksik dan manipulatif yang sudah lama menghambat pertumbuhan jiwamu. Sebagian akan terhanyut oleh sisi asmara, tetapi intuisi akan selalu menjadi pengingat dalam melangkah. Jangan abaikan suara hati atau intuisimu, karena di fase ini intuisi yang kamu miliki semakin tajam dan peka. Catatan, sekali lagi, jika kamu sedang dalam perjalanan dan koneksi Twin Flame, kartu ini menunjukkan kamu semakin memahami tentang dirimu sendiri. Dengan mudah kamu menemukan trigger, luka batin, insecurity dan rasa takut yang selama ini menghambat pertumbuhan, dan dengan mudah juga kamu menyembuhkan dirimu. Biasanya fase ini adalah fase fokus pada diri sendiri yang akan mengarah kepada surrender. Di fase seperti ini pasangan jiwamu menjadi lebih sering memikirkanmu, atau mengingat semua kata-katamu. Kamu akan menjadi pusat perhatian layaknya seorang model atau guru kehidupan. Kamu bahkan bisa menemukan bukti bagaimana pasangan jiwamu menjadikanmu contoh, misalnya melihat pasangan jiwa melakukan yang pernah kamu lakukan, atau memasang quote yang pernah kamu bagikan, dan lain-lain.